direkod nih Mas Dimas ya. Udah saya rekam ya gimana? Jadi tuh hari ini itu Mas Gus aduh ngeblank ini jadinya. Gus Haddad Kenapa? diajak jalan-jalan sama Mbak Zulfa. Hah? Jadi ini udah 1 kali 24 jam waktunya. Dari kemarin? Iya, ini belum pulang-pulang sampai sekarang. Kok Saya bisa bingung, Mas, loh, gimana sampean lepas kok bisa? Maksudnya saya kan udah percaya sama Mbak Zulfa Mas. Saya bingung harus nyari Mbak Zulfa kemana lagi. Saya nyari di sekitaran pondok ini nggak ada, saya bingung. Dari kecil Mbak Zulfa tuh nggak pernah kayak gini Mas. Ini harus gimana Mas? Ayo Mas bantu saya. Kita ngomong sama Mas Habibi sama Mas Sujiwo juga, kita nyari Gus Haddad ya Mas ya. Kayak gitu. Nggak tahu. Kan dari kemarin sampean udah dibilangin sama kita jangan percaya 100%, soalnya kan belum tahu niatnya Mbak Zulfa itu apa. Ya tapi kan kemarin itu kan Mbak Zulfa udah sampai bilang demi Allah, maksudnya benar-benar ingin taubat, ingin berjalan di jalan yang lurus gitu loh Mas. Soalnya Mbak Zulfa nggak pernah kayak gini. Saya paham betul sama Mbak Zulfa, tapi saya nggak tahu kenapa Mbak Zulfa tiba-tiba kayak gini. Saya bingung. Assalamualaikum Mas, ayo Mas, kita nyari Gus Haddad Mas. Gus Haddad nggak ada, sama Mbak Rahma juga nggak ada. Kemarin itu diajak jalan-jalan sama Mbak Zulfa ya Allah. sama Mbak Zulfa. Saya tahu sama nama maksudnya gini. Jadi tuh kemarin pas saya waktu sama Gus Haddad, itu tuh Mbak Zulfa itu ngajak Gus Haddad buat jalan-jalan. Katanya untuk mencari udara segar gitu, dan ya saya izinkan karena memang kan gimana ya? Ya saya udah percaya sama Mbak Zulfa. Terus habis bisa itu mengizinkan tuh loh. ya soalnya kan kita kan tahu Mbak Zulfa kan kemarin gimana Mas. Terus habis itu Mbak Zulfa bawa Gus Haddad jalan-jalan, saya tunggu. Kok semakin lama kok nggak ada kabar, nggak maksudnya nggak kelihatan, ya nggak ngubungin dan nggak kelihatan di sekitaran ponpes. Gimana ini Mas? Bukannya itu selalu ditutup ya Mas ya? Bukan gitu Mas, maksudnya kan saya gimana ya, Mbak Zulfa kan udah nih, iya. Pura-pura tobat. Bukan terus kamu pura-pura. mempercayakan Gus Haddad sama dia. Bukan gitu Mas. Ya gini yang tanggung jawab siapa? Ini kamu boleh sama yang ngomong sih loh, jadi rusak nih. Ya kan saya bingung harus gimana. Ayo Mas, kita nyari Gus Haddad Mas sama Mbak Zulfa Mas. Terus kalau kayak gini gimana nih? Ya, Siapa yang tanggung jawab? kita coba lihat aja Mas. Kita lihat Mbak Zulfa gimana. Kemarin kan saya bilang, jangan percaya dengan orang yang sudah berbuat jahat. Sekarang kejadian toh. Sekarang Gus Haddad dibawa oleh kakaknya Ning. Terus kalau gini siapa yang tanggung jawab? Siapa yang susah? Jangan saling menyalahkan. Enggak, saya nggak menyalahkan. Cuma kenapa kok pikir sampai Bukannya kayak gitu, gini? Mas. Sebentar Neng, tapi perasaan saya dan saya tadi sempat apa namanya ya? Iya ya lek ngarani. Tak rasa-rasane tak delok ki. Pancen yang gede rakin. Makanya saya juga yakin 1000% bahwa tempat pertama pasti kalau ada apa-apa dia kembali ke tempat semula. Gak mungkin dia mau mencari tempat yang lain. Karena apa? Karena yang sudah menguasai medan dan juga lingkungan dia. Saya yakin 1000% pasti dibawa ke sana. Gimana Mas Dimas? Tapi kan Gus Idris kemarin itu nggak ada tiba-tiba Mas. Terus Gus Haddad terus. tapi kemungkinan kakaknya Neng membawa Gus Haddad ke tempat yang kemarin ada nggak? Kalau gitu kita coba lihat aja. Makanya itu saya yakin 1000%. Maksudnya Mbak Zulfa itu apa ya? Ya nggak tahu. Gus Haddad kan masih kecil gitu. Ya mungkin orang yang diambil itu orang yang paling dicintai oleh Gus. Apalagi Gus Haddad itu keluarganya Gus, pasti dia mengambil kelemahan dari situ. Makanya yang diambil Gus Haddad. Wes kalau kita ngomong di sini sampai kapanpun nggak akan selesai. Wes ayo tes Kita langsung berjalan. Yuk. Ya kan mau apa yang saya katakan di Gus Haddad di sana. Pinter banget kamu. Coba Ya iya. Sekarang kan Iya, nggak kamu mungkin agak dia dekat. orang ayah, Gitu. nggak mau menukarkan dirinya dengan putranya yang ayah. Iya betul. Wah, ini kesempatan bagus, Mbak. Buat dia, Mbak. Ayo, kita kalau kelamaan duduk di sini dan nonton,
mereka Gus Hadat tidak akan bisa bebas. Ilmu yang enggak tahu. Siapa takut? Wah, Sakit itu bagus terus Bang. saya belum tanding sama Kamu lawan. siapa yang datang. Iya kan? Apa wo? Yang datang itu. Saya bilang apa? Ha? Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Mas Dimas, minta tolong ini direkod nih Mas Dimas ya. Udah, saya rekam ya. Gimana? Jadi tuh hari ini Ada itu apa? Heeh. Mas Gus, aduh ngeblank ini jadinya. Gus Hadat. Gus Hadat, ini kenapa? diajak jalan-jalan sama Mbak Zulfa. Hah? Dan ini udah 1 kali 24 jam waktunya. Dari udah- kemarin. Iya, ini belum pulang-pulang sampai sekarang. Kok Saya bingung bisa harus loh, gimana. sampean lepas kok bisa? Maksudnya saya kan udah percaya sama Mbak Zulfa, Mas. Saya bingung harus nyari Mbak Zulfa kemana lagi. Saya nyari di sekitaran pondok ini nggak ada. Saya bingung. Ini harus Lah kan- bagaimana? Padahal dari kecil Mbak Zulfa tuh nggak pernah kayak gini, Mas. Ini harus gimana, Mas? Ayo Mas bantu saya. Kita ngomong sama Mas Habibi sama Mas Sujiwo juga. Enggak, Mbak. Kita nyari Gus Hadat ya, Mas ya. Gak gitu. Nggak tahu. Kan dari kemarin sampean sudah dibilangin sama kita. Jangan percaya 100%. Soalnya kan belum tahu niatnya Mbak Zulfa itu apa. Ya tapi Ning kan Zulfa kemarin itu kan Mbak Zulfa udah sampai bilang demi Allah, maksudnya benar-benar ingin taubat, ingin berjalan di jalan yang lurus gitu loh Mas. Soalnya Mbak Zulfa nggak pernah kayak gini. Saya paham betul sama Mbak Zulfa, tapi saya nggak tahu kenapa Mbak Zulfa tiba-tiba kayak gini. Saya bingung. Ayo Mas, kita cepet-cepet nyari Mas Habibi, Mas. Ayo Mas. Ya udah, kita ke Mas Habibi. Siap. Mas Habibi di mana ya Mas Di ya? pos satpam, Mbak. Sama Mas Sujiwo. Mas Coba ke Iskan, sana. Bang. Mungkin keluarnya tahu Mas Habibi, coba tanya. Kan dari kemarin itu. Masa sampai sekarang belum balik? Ya saya pikir diajak di lingkungan pondok, diajak tidur atau gimana, saya nggak. Itu. Assalamualaikum, Mas. Ayo Mas, kita nyari Gus Hadat, Mas. Gus Hadat nggak ada, Mbak Rahma juga nggak ada. Kemarin itu diajak jalan-jalan sama Mbak Zulfa Iya, itu, ya Allah. aduh, sama Mbak Maksudnya piye? Zulfa. Sik toh sama nang ngomong sebenarnya. Maksudnya piye? Jadi tuh kemarin pas saya waktu sama Gus Hadat, itu tuh Mbak Zulfa itu ngajak Gus Hadat buat jalan-jalan, katanya untuk mencari udara segar gitu, dan ya saya izinkan karena memang kan gimana ya saya udah percaya sama Mbak Zulfa. Sampean Terus kok habis bisa itu mengizinkan itu loh. ya soalnya kan kita kan tahu Mbak Zulfa kan kemarin gimana Mas. Terus habis itu Mbak Zulfa bawa Gus Hadat jalan-jalan, saya tunggu. Kok semakin lama kok nggak ada kabar, nggak maksudnya nggak Nggak kelihatan, hubungin ya sama sekali. nggak ngubungin dan nggak kelihatan di sekitaran ponpes.
Gimana ini mas? Sampean ngomong kok gak kat mau. Sampean tahu toh keluarnya kemarin Mas Habibi? Lihat toh. Enggak lihat juga. Nggak lewat sini ta mas? Nggak lewat sini, misal lewat sini pun saya pasti tahu. Terus kayak gini yang tanggung Enggak ada jawab yang siapa? tahu Mbak. Gimana ini? Kan jalan satu-satunya cuma lewat sini aja mas. Lewat samping bisa. Iya ta. Lewat depan geomat itu juga bisa. Bukannya itu selalu Kenapa ditutup ya kok mas ya? Mbak Rama ini terobos sekali sih. Bukan gitu mas. Maksudnya kan saya gimana ya? Mbak Zulfa kan udah niat. Terus Iya. dia pura-pura tobat. Bukan Terus kamu pura-pura. mempercayakan Gus Hadat sama dia. Bukan gitu mas. Terus Maksud kayak gini, terus yang tanggung jawab siapa? Makane to, lek nek apa-apa sampean ngomong sik ngono lho, aja kesusuk rusak dicaculne. ya kan, aduh saya bingung harus gimana. Ayo mas kita nyari Gus Hadat mas sama Mbak Zulfa mas. Ini kita. Mas ayo Oh, mas. yang tenang. Kemarin kita bilang. Lah aku ya wis ngomong, Zubair wis ngomong kok, Jo. Gus Hadat kan masih kecil. Tapi nggak mungkin juga Mbak Zulfa melakukan hal yang aneh-aneh kan? Nggak Iya mungkin, kan? tapi kenyataannya sekarang gimana? Wis rasa kakek ngomong aja dadi goleki ayo dan sak Ayo mas. Wes gini, kamu sama Mbak Rama dulu, saya tak ganti baju dulu. Cepat. Wah, jalan. Ayo. Tak susul habis ini. Saya tak ganti nyari baju kemana, dulu. Mas? Kita nyari kemana Udah, dulu? ini berarti kita habis ini langsung berangkat ya. Iya, Iya, tapi- sampe piye rasa kakek ngomong. Kamera saya matikan Iya, aja wes. pateni. Kelamaan nanti yuk. Gini woh, ini secara tidak langsung kita yang kejadian sama Gus, kan ini tempatnya. Kemungkinan Gus Hadat dibawa ke sini. Lah ya makanya itu Mas. Dari tadi loh sampai sekarang loh belum nyampe di pondok. Kan ya malah cubri yo. Terus kalau kayak gini gimana, Mbak Rama? Mas. Bukan, Mbak. Dia ini putranya kiai besar loh, Neng. Saya belum tahu. Jangan salah sebut sampean. Sok Terus ladan kalau kayak tenan. gini gimana nih? Nah, Iya kita coba. Siapa yang tanggung jawab? Kita coba lihat aja mas. Kita lihat Mbak Zulfa beneran kembali. ke Kemarin sini. kan saya bilang, jangan percaya dengan orang yang sudah berbuat jahat. Sekarang kejadian toh. Sekarang Gus Hadat dibawa oleh kakaknya Ning. Terus kalau gini siapa yang tanggung jawab? Siapa yang susah? Mas Habibi, jangan saling menyalahkan. Enggak, saya enggak menyalahkan, cuma kenapa kok pikir sampai bukannya kayak gitu, Mas gini? Dimas. Enggak, mungkin si Ning Rahma ini kan saudaranya dari kecil, Ya, enggak udah gitu. saudara Iya, kandung. kita Mungkin tahu. Beliau percaya, Mas tapi Dimas. kalau kita kan paham tentang itu. Kita tahu Mas Dimas, dia keluarga. Tapi kalau kayak gini yang susah siapa? Gus Idris. Karena apa? Putranya dibawa. Loh, kok- Apalagi Gus Idris lagi di tanah Lah. suci sekarang. Makanya itu. makanya itu loh, Mas. Terus kita coba lihat aja. Barangkali Mbak Zulfa nggak di sini. Mungkin Mbak Zulfa itu ngajak jalan-jalan Gus Hadat kemana gitu loh mas. Saya yakin pasti Mbak Zulfa Tapi tuh. sebentar, Neng. Tapi perasaan saya dan saya tadi sempat apa namanya ya? Piye ya lek ngarani? Tak rasane tak delok ki pancen nang daerah kene lho. Makanya saya juga yakin 1000% bahwa tempat pertama pasti kalau ada apa-apa dia kembali ke tempat semula. Iya. Gak mungkin dia mau mencari tempat yang lain. Karena apa? Karena yang sudah menguasai medan dan juga lingkungan dia. Saya yakin 1000% pasti dibawa ke sana. Gimana Mas Dimas? Tapi kan Gus Idris kemarin itu kan nggak ada tiba-tiba mas. Barangkali Terus? Mbak Zulfa terus sadar terus. Tapi kemungkinan kakaknya Neng membawa Gus Hadat ke tempat yang kemarin ada enggak? Kalau gitu kita coba lihat aja ke sana. Makanya itu. Saya yakin 1000% pasti Gus Hadat di situ ya, Zubair. Sana aja biar ketahuan biar perang aja. Gini juga siapa Ning Rahma yang sudah yang sudah tiap hari ketemu aja belum tentu bisa dipercaya. Dia Iya. barusan sehari loh datang. Samen syukur percaya, apalagi samen mengizinkan Gus Hadat. Itu Dibawa ya. sama Bukan menyalahkan sampean enggak loh ya. Mas, ya. Kita sama-sama perlu hati-hati kayak gitu. Nggih, betul nggak, makanya Mas itu Habibie? kan dia datang. Saya kan bilang ke Sujiwo,
wah apakah orang ini benar-benar tulus minta maaf pada kita? Apakah dia tulus untuk kembali ke Mbak Rahma, ke Neng Rahma? Padahal dari situ, dari pandangannya aja udah kelihatan loh. Iya, dia wong ini- kita sudah ketemu orang kayak gitu, 1000 orang kayak gitu Sudah- kita sudah menemui. Kita sudah Mbak. bolak-balik Mbak soalnya. Zulfa itu sebenarnya tuh orang yang baik. Iya, Mas. tahu. Saya tahu. Iyalah. Mungkin kena pengaruh jahat dari si Jamal itu. Astagfirullahaladzim. Sudah Saya wis nggak gini tahu ae. kenapa Jamal bisa Ayo. jadi seperti itu. Oh Sujiwo, kita ini jangan sampai gegabah ya. Kita intip pelan-pelan. Kita cross check bener apakah Gus ada di sana. Mas, itu di sana kayak ada orang duduk ya? Mana? Apa barangkali itu Mbak Zulfa ya itu? Mana? Jangan gegabah, biarkan. Bukan. Bukan, Mbak. Itu lo tak terangkan lo. Coba sampean geser dikit, kayak kelihatan di kamera. Bukan, nggak ada orang itu, Mbak. Masa Tapi perasaan saya Mas Habibie, gak enak? perasaan saya ini Mas Hadat ini tidak jauh dari sini. Ya gini aja. Daripada kita menduga-duga Sujiwo, lebih baik kita cross check ke tempat kemarin, ya kan? Ke tempat yang dimana kita sama Gus Idris. Tapi kita juga harus hati-hati. Makanya itu saya ngomong kita ngendap-ngendap dan kita pantau dari jauh. Jangan sampai ada yang ambil tindakan kalau tidak ada konfirmasi atau tidak ada persetujuan dari kita semua. Pendapat Paham? Zubair gimana, Mbak? Gimana, Zubair? Menurut aku jelas dibawa ke sana. Ini makanya. Zubair ini masih itu biasa sahabat ya. Kenapa sih Mbak Zulfa kayak gitu? Terus maksudnya Mbak Zulfa itu apa ya? Ya nggak Gus tahu. Hadat kan Ya. masih kecil gitu. Ya mungkin orang yang diambil itu orang yang paling dicintai oleh Gus. Apalagi Gus Hadat itu keluarganya Gus. Pasti dia mengambil kelemahan dari situ. Makanya yang diambil Gus Hadat. Wes kalau kita ngomong di sini sampai kapanpun nggak akan selesai. Wes ayo das Kita ayo. langsung berjalan. Ayo. ayo. Benar-benar. Awas Mas Habibie. Pak Zubair. Ya aman-aman. Zubair sama. Bisa. Parah. Tapi kok nggak jelas ini. Oh sini Bo. Kita nggak akan tahu ini dia bicara apa. Makanya itu. Neng, ini siapa Ya kan, yang Mo? kamu bawa, Neng? Apa yang saya katakan itu Gus Hadat di sana. Iya itu sedipan api loh itu. Pinter banget kamu. Coba saya zoom ya kameranya. Sekarang kan Iya, nggak kamu mungkin agak dekat. seorang Kita ayah nggak mau menukarkan dirinya dengan putra kesayangannya. Iya betul, Mbah. Ini kesempatan bagus, Mbah, buat bunuh dia, Mbah. Itu yang saya mau memang. Yang jadi Harusnya bentar. seorang Kita ayah amati itu dulu. dia berani berkorban, Betul. bertukar nyawa untuk seorang anaknya. Dengar itu. Dengerin. Wo, Mbah. Ayahmu itu gak ada. tujuannya apa apa-apanya. Wo? Pengecut. Dia, dia kemarin Emang kan- melarikan diri. Apa itu? Kamu Gus Idris kan yai setan. di sini ya. Masa dia bisa berubah jadi Jangan gegabah dulu Wo. Dengerin dulu. Sabar. Kita ngobrol aja. Dia yang mengirimkan sihir kepada abahku. Ya kan? Sekarang dia ini sudah aku sekap untuk taruhannya. Iya, ini calon ini. Nyawa harus dibayar nyawa lah. Gus Idris harus menyerahkan Kan nyawanya. Gus Hadat yang nggak tahu apa-apa Ini jadi enaknya korban diapain, kan. Mbah, ini, Mbah? Kok emosi gitu. Memang disandar dulu. Tapi jangan enak-enak. Kamu kira saya juga enggak? Ilmu yang sangat tidak kita yakin. Iya, Saya nggak bisa melihat dia. iya. Mbak nggak bisa nerawang. Memang dia memang punya ilmu. Tahu ilmu apa yang dipakai sama Gus Idris ini. Tapi harusnya Gus Idris itu menyerah, Mbah. Harusnya. Karena anaknya sudah aku sekap ke sini. Ya, memang itu betul. Gimana sih dia, Mbah? Kok tiba-tiba hilang? Nggak tahu tiba-tiba dia menghilang. Jadi kayu apa debok gitu. Punya apa ilmu dia Gus Idris ini.
Mungkin dia takut sama Mbak itu. Dia berubah. Bukan masalah takut. Dia punya ilmu yang sangat, saya tidak tahu ilmu apa yang dia pakai. Itu ilmu. Kamu kalah Mbah sama Gus Idris. Bukan masalah kalah nggak kalah. Cuma saya belum bertanding sama dia 1 lawan 1. Saya yakin kamu bisa menang, Mbah. Ya. Sudah kita pegang Mbah. Ini Mbah. Ini sudah kita pegang putra kesayangannya. Ya. Harusnya dia berani dong datang menukarkan nyawanya dengan putra kesayangannya. Betul, Neng. Betul. Itu. Mana nih? Dia di mana nih? Masa anaknya hilang, dia gak tahu ini. Ya Bapak macam apa itu? Seperti tidak sayang dengan anaknya. Aslinya dia udah gelisah, sedih. Nggak ada anaknya, disandra sama kita. Berarti kan kemungkinan dia akan datang ke sini Mbah menyerahkan nyawanya. Pasti itu. Atau mungkin dia gak peduli sama anaknya. Pak, Dia kan jahat, Mbah. saya tahu dia. Dia pasti merekam nyawanya untuk anaknya ini. Itu pasti dia. Kita tunggu saja Mbah. Berani atau tidak Idris ke sini untuk menukarkan nyawanya dengan anaknya. Dengar Ya. itu, Nak. Dengar itu. Kamu sekarang ditahan. Kamu nggak bisa apa-apa. Mana Ayo, itu ayammu? kita kalau kelamaan duduk di sini dan mantau, mereka Gus Haddad tidak akan bisa bebas. Memang punya ilmu yang saya nggak diketahui. Siapa takut? Wah, Tetapi itu kah Gus Idris Mbah? saya belum tanding sama ilmunya. Kamu lawan lah Mbah, kamu lawan. Siapa yang datang? Siapa ini? Iya kan? Apa, Wo? Siapa yang datang itu? Saya bilang apa? Ha? Kalian Pasti. ngapain sih lagi? Sudah, kamu diam. Kamu jangan banyak omong. Banyak omong kamu. Lihat, Wo. Iya kan? Gus Haddad dibawa ke sini. Gus Haddad anak yang nggak tahu apa-apa, yang nggak salah apa-apa. Jadi korban. Kok bisa-bisanya? Kok iso-isone? Jane matamu iki kabeh ndi to? Bocah cilik ora ora apa-apa gowo barang iki lho. Mas, mataku neng kene. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Lah lek matamu roh. Lah kuwi bocah cilik arep apa-apa malah mau jupuki piye karep? Hati-hati, Wo. Hati-hati. Lah mek jam negeri ngene dolananku bendino, ya. Nek ngene iki ya. Ngene iki to. Kalau Jangan dekat. Jangan sampai terluka itu. saya tidak melukai. Saya hanya Jangan menyandra. sampai dia menangis. Saya tidak membuatnya menangis. Kalau menangis, Saya hanya menyekap dia supaya Idris Jangan sampai datang. kejadian kedua kali, Neng Rama. Kamu sini. Kamu nurut kita, pasti kita bisa mendapatkan. Mana kedua kalian? Lah mek areng delok iki areng yo. makan lapar wah. Lapar kau. Lapar. Kamu nggak dikasih makan Ngapain sama kamu? Astagfirullahaladzim. Awas jangan sampai terluka sedikit pun, sampai jangan tergores itu. Itu putra dari Gus Idris. Mana ayahnya? Datangkan dulu Gus Idris, ambil anaknya yang Mana saya si sekap pengecut ini. itu? Datangkan Mana dulu ayahnya? gurumu itu. Mbak, saya nggak sudah. Neng Rama. Sudah. Sudah Rahma, kamu Awas, mendekat. awas. Sudah Rahma. Awas, kamu hati-hati. mendekat. Sudah Awas. Rahma, sudah. Sudah kamu nggak usah mendekat. Emang Sudah, Jamal. Rahma, sudah. Apa? Rahma, kamu pergi dari sini. Neng Rama kan sudah kita bilangin, sama jangan percaya sama Neng Zulfa. Neng Zulfa lagi terpengaruh, Neng Rama. Rama, jangan ini menjadi kejadian kedua kali loh ya. Iya, Kita kemarin sudah nggak menyetujui si bajingan wanita ini masuk ke dalam pondok. Jaga mulutmu. Siapa bajingan? Gurumu itu yang bajingan. Sekarang, Jaga mulutmu. Cocotmu lek ngomong gator, Nduk. sekarang anak kecil yang nggak tahu apa-apa, kamu sangkut pautkan dan kamu libatkan di Nyawa sini. dibayar nyawa. Saya ingin Gus Idris mati karena sudah Kalau kamu membunuh ingin Gus Idris ya Gus Idris, ngapain putranya kamu bawa? Dia kan putra Mana kesayangannya. Gus Dia Idris? putra kesayangannya. Harusnya Dia dia, tiba-tiba berani hilang. dong datang ke sini untuk mengambil lagi Ya, anaknya. kemarin sudah di sini, gampang kalian. Dia gitu loh. lari. Pengecut. Kamu aja yang bodoh. Gimana kalau Gus Haddad langsung diambil aja dibawa lari gitu loh? Nggak bisa wong saya tadi aja mau ambil diserang gitu loh.
Itu orang sakti, Mbak. Kalian pulang aja. Sampean jangan gegabah, malah sampean nanti yang terluka. Sampean di belakang aja. Sudah, Mbak. Kalau Mbak mau ambil keputusan sendiri, monggo silakan. Saya juga enggak. Kamu tuh diem perempuan itu. Ini urus laki-laki, mundur. Mundur kamu. Mundur. Saya yang hadapin wo. Saya yang hadapin wo. Saya akan hadapi wo. Saya akan hadapi wo. Kalau kamu tetap memaksa, tidak melepaskan, saya akan bunuh kamu. Kenapa? Kamu halangi aku. Kenapa? Saya tidak mau. Tidak mau. Gua ada terluka. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Itu. Sabar dulu. Kita harus memikirkan gimana caranya mengalihkan perhatian si tua bangka itu. Kita kan udah bilang jangan maju dulu. Pak supir nggak apa-apa kakinya. Enggak apa-apa. Tenang aja. Saya marah sekarang. Saya marah sekarang. Enggak ada ini. Aman aku. Tenang aja. Gimana Mas Habibie anaknya? Ini Habibie. Aku mau maju Habibie. Bentar, Habib. Tunggu. Bisa dibilangin nggak Juber? Tunggu Juber, apa-apa kalau dari nggak kita. Bisa dibilangin besok nggak Kita, saya tahu kamu Iya, marah. marah. Saya juga marah. Si Jusdiwo juga marah. Kalau dia nyampe tergores kulit dari Gus Hatta, jangan harap dia Wah. akan jadi kerikil. Debu pun tidak akan jadi. Ini wah. Gimana? Kita ayo sini. Gini, Jangan mundur Habibie. Kita nggak akan mundur. gini aja. Sampean bawa si Jamal. Hmm. Saya sama dukunnya. Gimana? Kamu Sampean diam aja. Udah, samen di Kamu belakang nih. saya aja wis. Gak usah kamu malah ini biarkan di belakang, pasti aman. di belakang Mbak aja ya, siapa nih? Kamu jangan ambil. Jangan sampai tergesa-gesa ya. Apa, tadi ya. apalagi kamu mendekat sama mereka. Kamu sama Sujiwo hadapin si tua bangka, Jamal biar urusan saya. Ya terus yang nyelamatin Gus Hadat siapa? Ya, nanti kalau ada kesempatan, tolong diselamatkan Gus Hadat ya. Neng ya. Tapi nunggu konfirmasi dari kita dulu. Sampean jangan gegabah. Ayo. Samen ya. Oke. Takut kelonong lagi kayak tadi Mas Habibie. Kalian mau ngapain? Ngapain dia? Kalian mau ngapain di sini? Ngapain kau? Aku sekarang marah. Karena kamu sudah melakukan kepada Gus Hatta. Hei, kamu musuhnya saya. Hah? Kamu musuhnya, ayo ikut saya. Kamu musuhnya saya kena. Mau mati di sini. Mati kau. Habiskan dia, Mbah. Kumatikan kau semua di sini. Ini cuma pemanasan. Enggak ada ilmu kamu sama saya. Enggak apa-apa Sujiwo. Enggak apa-apa juga. Saya masih hangat. Ini cuma pemanasan. Awas! Datang mu Aja jiku ini sekeluarga ini. Ibu bumi bawa kuasa. Dengan kinurmatan. Kamu mau mati di sini? Yang bisa umat Hei! aku. Saya matikan kamu. Yang nak bisa matain aku. Coba paten aku. Kalau itu mau. Heh. Duh Gusti Panjenengan isung kagungan kesuruhan Kang Murbeng Dumati Ingsun hanya nyuwun pitulungan kang agrami.
Ciaci noto bumi kang ana ngarsa Gusti dawuh pangeran kang maha suci kang anduweni jagat kula nyuwun pitulungan. Dat kang mureng dat ibu bumi bapak kuasa kang akram rahayu dat kang mureng dat son matek aci kembali kini. Kamu gak akan bisa melawan saya. Wasitaning ati cuman toko aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kadah nunggong pangrasane sampun uteni. Wah! Wah! Cuma segitu ilmu. Ini kamu rasakan. Hati-hati. Mati kamu. Kang Turba itu mati. Kemana tangan kamu? Melihat tangan kamu. Lihat tangan kamu. Apa itu? Kodok sama aku. Kasih kodok. Jangan kodok. Iya. Ular kau makan. Ilmu apa yang kau mau pakai, bocah? Aduh. Wah. Aduh. Kamu mau mati apa Aduh. pulang? Ini gimana ini? Mas Habibi kemana juga tadi? Gimana ini? Kamu menjauh. Kamu mau mati apa pulang? Gimana ini Juber? Juber muntah darah semua ini Juber. Kamu menjauh, Neng. Ya Allah. Gimana ini? Duh, ini semua gara-gara kamu. Duh. Astagfirullahaladzim. Neng Zulfa. Astagfirullah. Gimana ini? Tolong, bawa Neng Rahma minggir dulu. Bawa Neng Rahma minggir dulu. Gimana? Neng Rahma bawa minggir dulu. Gimana? Oh, Mas Habibi. Gimana, Mas? Kamu jangan sampai menyentuh Sudiwo dan Neng Rahma. Neng Rahma bawa minggir dulu, Ber. Si Jamal Bawa mundur akan dulu. mati di tangan saya. Hei, putar kamu Sudiwo. Udah muntah darah ini. Astagfirullahaladzim. Ayo mundur. Ayo, Neng. Ayo, Neng. Ayo, Neng. Jangan Ayo, mundur. putar. Kau mati kau kalian semua di sini. Aduh, kesehatan gimana? Hei, Tahan dulu. Hei, lepas.
Astagfirullahaladzim. Wah, gimana ini? Astagfirullah. Kita selamatkan. Ya Allah, Neng. Aku Neng, bilang Neng. dia nggak Aduh. mau nurut. Ayo. Ini kayaknya kamera dimatiin aja. Kasihan, Neng. Ya wes, selamatkan. Ya Allah. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania.